ace in the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not. Don't forget to subscribe and push the notification bell for you not to miss our upcoming updates. Now let's get started. Bab 1940. Ratna, itu kamu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bersama suamiku? Biarkan dia pergi. Dewi memandang Iwan dan Ratna dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Sebelumnya, Darius memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu keberadaan Gordon, dan dia segera mengetahuinya. Namun Darius terlalu terburu-buru untuk menyelamatkan Ratna. Jadi Darius tidak memberitahunya tentang apa yang terjadi. Namun karena Darius tampaknya sangat mendesak dalam menangani masalah ini, dan karena tampaknya hal itu melibatkan suaminya, Dewi segera menyadari bahwa ini bukanlah masalah yang mudah. Jadi dia segera membawa salah satu ahli dari keluarga Hughes untuk menyelidiki situasinya. Dewi baru saja tiba, selain itu dia tahu bahwa Ratna adalah mantan pacar Gordon dan mereka pernah menjadi saingan cinta. Saingan cinta adalah musuh terburuk. Tentu saja tidak mungkin dia akan menyapa Ratna dengan ramah setelah melihat Ratna untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Nona Hughes, Anda datang pada waktu yang tepat. Gordon telah meracuni Tuan Darius. Iwan hendak menjelaskan apa yang dilakukan Gordon setelah pertanyaan Dewi. Namun sebelum dia sempat menyelesaikannya, Gordon tiba-tiba menyela. Dewi, itu Tetua Mustika Ratu Group, Iwan Gusnadi. Ratna dan dia baru saja bekerja untuk membunuh Darius. Sekarang mereka berencana membunuhku karena aku melihatnya. Cepat singkirkan mereka untuk membalas dendam pada Darius. Gordon berkata dengan tergesa-gesa, tidak segan-segan melemparkan Iwan dan Ratna ke bawah bus. Apa? Darius terbunuh? Dewi kaget mendengarnya. Dewi tidak bisa mempercayai telinganya. Tentu saja bukan hanya dia saja yang terkejut. Iwan dan Ratna juga. Gordon lah yang meracuni Darius. Namun mereka berdua tidak pernah menyangka bahwa Gordon lah yang akan angkat bicara terlebih dahulu dan malah menyalahkan mereka. Itu terlalu tidak tahu malu. Mereka bertemu banyak orang tercela sebelumnya, tetapi belum pernah ada orang seburuk Gordon. Omong kosong sekali. Gordon, kaulah yang meracuni Darius. Jangan mencoba menjebak orang lain. Iwan menjadi marah setelah beberapa saat. Dia ingin segera membunuh Gordon, namun dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan itu. Gordon mengatakan bahwa dia dan Ratna telah membunuh Darius dan mereka berencana membunuh Gordon yang menjadi saksinya. Jika dia membunuh Gordon pada saat itu seolah-olah dia mengakui kejahatannya. Tidak mungkin dia bisa menanggung kejahatan yang begitu mengerikan. Aku tidak mencoba menjebak siapapun. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dewi, mayat Darius ada di tangannya saat ini. Jelas sekali Ratna dan dia membunuh Darius, kata Gordon dengan tegas. Dia tahu bahwa Iwan sudah terlalu khawatir untuk membunuhnya begitu saja. Dia sudah mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia terlihat sangat berbeda dari saat dia memohon untuk nyawanya. Mungkinkah Darius sudah mati? Dewi tampak seperti tersambar petir. Dia benar-benar terpana. Tepat setelah itu dia segera melihat Darius di lengan Iwan yang lain. Mata Darius terpejam dan dia tidak bergerak sama sekali. Dia tampak seperti sudah mati. Dengan itu dia tidak meragukan Gordon lagi. Dia yakin Darius dibunuh oleh Iwan dan Ratna. Bab 1941. Nona Hughes, jangan mendengarkan omong kosong Gordon. Gordon mencuri jarum beracunku dan dialah yang menyerang Tuan Hughes. Ini tidak ada hubungannya dengan aku dan Iwan. Ratna buru-buru mencoba menjelaskan saat dia melihat Dewi ditipu oleh Gordon. Namun sebelum dia bisa mengungkapkan kebenarannya, Dewi pun memotongnya. Ratna Lestari, beraninya kalian berdua membunuh saudaraku. Aku akan memastikan kalian berdua membayar untuk ini. Dewi sangat marah, matanya menatap Iwan dan Ratna dengan amarah yang luar biasa. Dengan tubuh Darius berada di tangan Iwan dan melihat Iwan mencoba membunuh Gordon, dia merasa kebenarannya sudah jelas.
Tidak mungkin dia mendengarkan penjelasan Iwan dan Ratna. Terlebih lagi, Gordon adalah suaminya. Darius adalah kerabat Gordon. Tidak peduli apa yang dikatakan Iwan dan Ratna, dia tidak akan pernah percaya bahwa Gordon ingin menyakiti Darius. Lucius, cepat bunuh mereka berdua dan balas dendam Darius. Dewi berkata kepada lelaki tua itu dengan gigi terkatup. Ya, orang tua itu menjawab, Darius adalah pewaris keluarga Hughes. Setelah mengetahui bahwa Iwan dan Ratna membunuh Darius, Lucius memandang Ratna dan Iwan dengan kebencian juga. Dia tidak berhenti sejenak saat dia menyerang dengan kekuatan yang mengesankan dan dengan cepat menyerang Iwan. Nona Hughes, dengarkan aku. Iwan ingin menjelaskan dirinya sendiri, namun Lucius sudah menyerang, jadi dia tidak punya kesempatan untuk menjelaskan sama sekali. Dia terpaksa mengangkat tubuh Gordon dan mencoba memaksa Lucius mundur. Namun Lucius sudah berada dalam kondisi semi yang muna. Dia jauh lebih cepat dan lebih kuat daripada Iwan. Selain itu, Lucius sudah siap setelah apa yang terjadi sebelumnya. Dia segera memanfaatkan kecepatannya untuk menghindari Gordon dan mengirimkan tebasan ke lengan Iwan. Dia mencoba menyelamatkan Darius terlebih dahulu. Tercela, ekspresi Iwan memburuk. Keahliannya tidak sebanding dengan Lucius. Selain itu, ia memegang Darius di satu tangan dan Gordon di tangan yang lainnya. Tidak mungkin dia bisa melawan. Tentu saja dia ingin membunuh Gordon pada saat itu untuk mencegah Lucius menyelamatkan Gordon. Namun dia tidak mampu melakukan itu untuk menghindari kejahatan yang menimpanya. Saat dia memikirkannya, serangan Lucius sudah hampir menimpanya. Itu adalah momen yang sangat menegangkan. Dan dia terpaksa mendorong Gordon tepat pada serangan Lucius. Lucius pun bereaksi sangat cepat. Ia segera meraih bahu Gordon, menyelamatkan Gordon dari tangan Iwan. Saya akhirnya diselamatkan. Gordon sangat gembira setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya. Setelah itu dia dengan panik berlari ke sisi Dewi. Nah, ini waktunya untuk mati. Iwan tidak lagi memiliki Sandra, jadi Lucius tidak perlu takut lagi. Tepat setelah itu dia menyerang ke depan dengan kekuatan yang menggelegar, menyerang Iwan dengan cepat. Bab 1942. Menghadapi serangan Lucius, Iwan tahu dia kalah. Dia dengan cepat mulai mundur dengan panik menghindari serangan Lucius. Namun dia masih lebih lambat daripada Lucius. Tidak peduli bagaimana dia menghindarinya, Lucius masih mengejarnya. Serangan-serangan itu semakin dekat. Nona Hughes, apakah ada yang salah dengan otakmu? Saya sudah mengatakannya dengan sangat jelas sekarang. Gordonlah yang menyerang Tuan Hughes. Itu tidak ada hubungannya dengan saya dan Ratna. Tuan Hughes masih hidup sekarang, kami tidak bisa menunda mengobatinya, ucap Iwan dengan cemas, berusaha menghilangkan kesalahpahaman. Sayangnya, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Lucius tiba-tiba menyerang dengan gelombang energi sejati yang luar biasa, menghantam dadanya. Tidak ada yang bisa dilakukan Iwan selain menggunakan pelindung dada kaisar untuk memblokirnya. Bang, kekuatan besar Lucius segera menerobos pertahanan pelindung dada kaisar tersebut, membuat Iwan terbang beberapa meter jauhnya sebelum terbanting ke tanah. Di saat yang sama, Darius yang berada di tangannya juga terjatuh ke tanah. Saat dia jatuh ke tanah, dia merasakan gelombang rasa sakit dari dadanya saat dia mengeluarkan seteguk darah. Dia menderita beberapa luka dalam. Namun, Iwan sudah meminum pil pemicu energi sebelum ini. Jadi, pertahanan pelindung dada kaisar sudah berada di tahap puncak alam Augana. Bahkan serangan mereka yang berada di atas puncak alam Augana pun sangat berkurang. Kalau tidak, Iwan tidak akan menderita luka dalam ringan saja. Setelah dia mengalahkan Iwan dengan satu pukulan, Lucius tidak melanjutkan menyerang Iwan. Sebaliknya, dia dengan cepat meraih Darius. Iwan, kamu baik-baik saja kan? Tari dan Ratna sama-sama kaget saat melihat Iwan terluka. Mereka pun bergegas untuk membantu Iwan berdiri. Ya, saya baik-baik saja. Iwan menggelengkan kepalanya, tetapi dia masih merasa sangat tidak enak. Kali ini Gordon telah meracuni Darius. Dia berencana membunuh Gordon sebelum dia mencoba menyelamatkan Darius. Namun Dewi dan Lucius sepertinya tidak tahu benar dan salah. Hal itu tidak hanya menyelamatkan Gordon, Lucius bahkan melukainya. Mau tidak mau, Iwan merasa marah karenanya.
Meskipun emosinya biasanya cukup baik, pada saat itu Dewi mengabaikan Iwan saat dia dengan cepat berjalan ke arah Lucius bersama Gordon. "Lucius, bagaimana keadaan Darius? Apakah kita masih bisa menyelamatkannya?" Dewi bertanya dengan panik. Sebelumnya dia mendengar Iwan mengatakan bahwa Darius masih punya peluang. Dia ingin mengetahui apakah itu benar atau tidak. Lucius juga sama, dia mencoba merasakan apakah Darius masih bernafas. Saat dia merasakan Darius benar-benar berhenti bernafas, jantungnya pun tenggelam. "Dia tidak bernafas lagi," kata Lucius sedih. "Apa?" Dewi tampak seperti tersambar petir mendengar kata-kata itu. Sepotong harapan yang baru saja dia miliki padam dengan sangat kejam. Tentu saja, jika Darius masih bisa diselamatkan, dia mungkin akan memberi Iwan kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Namun kini Darius bahkan sudah tidak bernafas lagi. Artinya Darius sudah mati. Tidak mungkin Dewi percaya pada kata-kata Ratna dan Iwan.